kiai-kiai besar, abuya-abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah, beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya sebagian besar, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Jadi saya punya murid namanya Gilang, itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sok pinter, padahal goblok, padahal bodoh, padahal tolol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Coba mau lihat gimana dia mau memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling... Kalau ada kiai yang berilmu, yang alim, tolak karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Syarifun jahilun, Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin, satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya, ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Mungkin dia salah dengar, makanya di sini Anda jelaskan nih di dalam kitabnya yang pernah Anda ajarkan ke mereka semua murid-murid karena memang kan ini kitab Manhajus Sawi kan udah hatam 4 kali kita orang. Lu yang setiap hari kalau bahas, kalau ceramah selalu keunggulan. Yang dimaksud di situ keunggulan lu. Kalau lu kagak begitu, yang kagak mungkin lah kita bahas lu. Banyak itu Habib-Habib yang lain, banyak itu Said-Said yang lain, nggak pernah kita bahas kayak ngebahas lu. Nah ini di sini nih. Atau kola, beliau berkata syarifun wahidun, atau syarifun wahidun, syarif sayyid, tapi kan nggak bodoh, afdol lebih utama, min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Satu Habib, satu Syarif, satu Sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim, daripada 7 orang alim. Min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Riwayat Syarif afdal min sabi alimin, min sab'ina aliman, afdal min sabi alimin, satu orang Habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim, daripada 7 orang yang alim, daripada 70 orang alim. Yang berilmu lah. Masa yang nggak punya ilmu kita jadikan guru? Kita mau berguru, kita mau belajar nih. Yang satu Habibnya goblok, yang satu Sayyidnya goblok. Kita mau belajar ilmu. Apa yang kita mau pelajari dari orang bodoh? Apa yang mau kita utamakan dari orang goblok? Nasab. Punya nasab tapi nggak bisa baca kitab misalnya. Min sab'ina aliman, daripada sab'ina min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Kita mau belajar apa? Mau belajar pakai lipstik, tutorial pakai skincare, tutorial naik motor gede, tutorial nyari sumbangan, jual jigong. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Bang Ramli
Ah, Bang Refli 5.100.000 Gar. Oh, Bang Refli 6 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. Logika aja, men. Agama kita itu sangat logis. Jawaban Udahlah, Har. Ujung-ujung tetap kau yang paling benar. Ujung-ujung saya nggak salah. Ujung-ujung omongan saya udah bener. 500.000 Abang Saleh. 1 juta Habib Abu Bakar, 1 juta. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 500.000 lah itu ya. 1 juta Habib Muhammad. Ketum kita. Makanya bodoh jadi budak. Makanya bego jadi budak. Makanya kerjanya cium tangan, sepong jempol, jalan merangkak. Karena nggak diajarin ilmu. Makanya budak kayak gitu. Belajar sama orang halu, bukan sama orang berilmu. bahwasanya zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa dahsyatnya. Kiai-kiai besar, abuya besar, ajengan-ajengan besar, beliau mendapatkan madat dari Rasulullah, beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah dan kanjeng Nabi, bukan karena ilmunya, tapi karena apa? Khidmat dan mahabbah kepada cucunya Nabi, kepada ahlul baitnya Nabi. Kenapa saya bilang ini harus dikoreksi? Ini bahaya karena pakai istilah kiai. Sedangkan kiai sendiri itu banyak di Indonesia itu yang dzurriyyah Rasul. Jadi banyak kiai-kiai di Indonesia itu ya, gus-gus di Indonesia ini yang punya nasab sambung ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kiai atau gus atau bahkan siapapun ya orangnya yang memiliki pertalian nasab ke Rasulullah, dia sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Al-ulama warasatul anbiya. Itu ulama pewaris Nabi, itu yang mengajarkan ilmu. Ada Habib berilmu lagi ikut, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Dua-duanya mulia, tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang... Nggak perlu itu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Habib, walaupun bodoh kayak Subahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Saya ditelepon, saya punya guru, yakni Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau, masih untung saya kalau dianggap murid. Karena apa? Karena kita zaman sekarang banyak ngaku, ini Habib ini guru saya, kiai ini guru saya, Habib ini, abuya ini, ajengan ini guru saya. Tapi belum tentu guru itu ngakui kita. Oleh karenanya, saya berharap guru saya ngakuin saya sebagai muridnya. Makanya, budak-budak ini adalah orang-orang bego. Belajar ilmu sama orang bodoh yang punya nasab. Bukan sama orang yang punya ilmu tapi nggak punya nasab. Kita menuntut ilmu, nyari nasab apa nyari ilmu? Nah, mungkin si Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur, namanya juga santri, wajar. Saya dulu yang bawain sendalnya Habib Bahar, saya sering bawain kitabnya Habib Bahar. Beliau bilang, ente khidmat ngabdi dunia akhirat ikut sama ente. Ente ikhlas, tulus, nggak ngarepin apa-apa, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ente ikhlas, ente selamat dunia akhirat. Ini bayangkan kalau guru kita bodoh, akhirnya jadi Wiro Sableng kita 212. 212 memang seperti itu. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Itu Wiro Sableng, teman-teman. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Ah, itulah paham 212. Kalian jangan aneh. Bahar bin Smith semakin menunjukkan kelasnya sebagai Habib yang layak diragukan kebenarannya. Apakah dia benar-benar Habib, the real Habib, yakni cucu Nabi Muhammad SAW. Dari klaimnya yang pelintap-pelintut, saat sidang dia mengaku sebagai cucu Nabi ke-29.
Di saat yang lain, dia bilang cucu Nabi ke-33. Pernah juga bilang cucu Nabi ke-37. Lalu saat klarifikasi di live kanal YouTube-nya, dia bilang yang benar 38, bukan 28. Waktu itu dia baru bangun tidur, sehingga salah ucap 28. Sayangnya, dari rekam jejak yang dia ucapkan saat sidang, di situ dia tidak menyebutkan angka 28, tapi 29. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29 yang mulia. Saya cucu Nabi Muhammad yang ke-29 yang mulia. Parah banget, bikin mumet. Giliran ada yang meragukan gelar Habibnya, malah dirinya mencak-mencak dan goblok-goblokin orang yang meragukannya. Ada wacana tes DNA, malah nyuruh bongkar makam Nabi. Makin kacau dan makin gila kalau kita ikuti bagaimana cara berpikir orang ini. Kapasitas keilmuan Bahar Smith kembali patut dipertanyakan. Katanya mondok 18 tahun atau 19 tahun, tapi kok baca kitab saja belepotan. Nahu sorof serampangan, menerjemahkan makna juga seenak jidatnya. Kok bisa ya? Terbaru ini, alih-alih mengklarifikasi soal pernyataan salah satu muridnya yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, yakni Gilang Al-Ghifari, yang dalam ceramahnya mengatakan, belajar kepada satu Habib meskipun bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar kepada 70 kiai. Berarti kalau kita ngaji sama 10 Habib bodoh sebanding dengan 700 kiai. Wow, luar biasa. Bahar Smith dalam klarifikasinya ini bukannya memperjelas, tetapi malah menjadi blunder dan semakin menunjukkan kebodohannya. Pada awalnya dia membantah bahwa dia mengajarkan seperti itu. Menurut Bahar Smith, mungkin si Gilang itu yang salah dengar atau salah ucap saat menyampaikan ceramahnya, atau mungkin si Gilang itu tertidur saat Bahar Smith sedang mengajar. Hal yang mirip ketika Bahar Smith beralasan bahwa ketika dia mengucapkan 29, cucu Nabi ke-29 saat sidang, yang dia bilang 28, waktu itu kata dia sedang bangun tidur. Yang benar itu 38, bukan 28. Padahal sebenarnya 29 yang dia ucapkan. Usut punya usut, setelah kita cek di live terbarunya, kebongkarlah kebodohan Bahar Smith ini. Soal makna, mungkin Bahar benar bahwa tidak ada kalimat yang menyebutkan sebagaimana yang diucapkan oleh muridnya Gilang Al-Ghifari, bahwa belajar kepada satu orang Habib bodoh lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai. Yang ada menurut Bahar adalah syarifun jahilun, syarif yang bodoh, yang ia maknai sebagai Habib bodoh, yang ada tambahan kata au, artinya atau, yakni au kola syarifun wahidun, yang ia maknai sebagai seorang syarif atau seorang sayyid atau seorang habib, yang bersambung pada kalimat selanjutnya. Inilah yang di luar dugaan Bahar Smith, terlihat dari gesturnya saat dia mencoba menerjemahkan kalimat itu. Dan kemudian jika selama ini yang dihafal dari redaksi yang berulang kali dikoar-koarkan di mimbar-mimbar dan pengajian adalah kesalahan fatal dan konyol untuk ukuran seorang yang mengaku mondok belasan tahun, 19 tahun, dan sudah 4 kali khatam kitab yang dibaca tersebut. Rupanya selama ini yang dihafal itu adalah artinya 7, bukan 70. Sab'in atau sab'un adalah 70. Itu adalah pelajaran dasar bagi santri kelas setara SD. Bagaimana seorang Singaporium yang merasa paling pintar dan paling benar, yang biasanya suka menggoblok-goblokan orang, membodoh-bodohkan orang lain, ternyata dia sendiri kali ini yang kelihatan gobloknya berlipat-lipat, alias jahlun murokat.
Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Atau mungkin dia bener cuma sabukul lisan, salah ngomong. Wajar kayak anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Cuma bagi orang-orang bodoh, cuma bagi orang-orang bodoh, bagi orang bagi orang-orang yang orang yang mempermasalahkan, ada aja yang bikin masalah. Bilang aja lu salah ngomong, asal monyong. Lu kebanyakan skenario, drama terus. Setahun demi tahun kita ikutin Habib Bahar terus, ngabdi, khidmat, yang lain ngaji kitab, nahu, sorok, mantek, balago, mani. Saya cuma tukang bawain sendal, bakarin rokoknya beliau. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Maaf, saya koreksi. Redaksinya nggak seperti ini. Redaksinya itu perbandingannya bukan pakai istilah kiai dengan Habib, tapi memakai istilah orang ajam, ya, alim yang ajam dengan syarif. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Nah, kalau syarif, jelas syarif ini dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu sebutannya Sayyid Syarif, nggak ada yang lainnya. Nah, kalau orang biasa itu ajam, ya, orang biasa, bukan keturunan Rasul. Orang alim itu banyak. Apakah alim yang amal bi ilmin? Apakah rasikhuna fil ilm? Apakah orang alim yang mengamalkan ilmu? Atau hanya sekedar alim saja? Mana yang lebih utama? Jadi harus jangan cuma ngelihat syarif terus langsung dibilang syarif jahil. Pertanyaannya nggak ada syarif jahil. Pertanyaannya adalah asyarif. Qala syarifun jahilun atau qala syarifun wahidun afdal min 70 aliman. Bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim, 70 orang yang memahami ilmu agama yang luas. Coba kalian lihat, mereka rata-rata mencomot dalil-dalil dari keluarganya sendiri. Al-Habib Fulan bin Fulan dulu pernah mengatakan bahwa ada seorang Habib. Nah, Habib lagi. Beliau duduk yasinan, sekali duduk 90.000 kali. Beliau, Al-Habib Fulan bin Fulan, beliau pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Itu lagi. Hal ini diangkat oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawi di halaman 384. Kenapa harus dari golongan mereka? Karena ilmu yang diterima dari sana. Kalau dari golongan lain, itu rasis. Agama itu mencari ilmu, kebenaran. Mau syarif, mau sayyid, mau habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Cuma bedanya syarif dan sayyid itu lebih dulu daripada habib. Mau habib semua sama, itu 3 gelar bagi para keturunan Rasulullah. Jadi hati-hati dalam menyampaikan, pilihlah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang multitafsir, apalagi bisa menjadi sebuah provokasi dalam bentuk baru nantinya. Ini bahaya, kasihan umat. Kalau mau berteman, kalau untuk memuliakan sekedar karena menghormati nasab dia, udahlah, oke lah. Tapi kalau untuk belajar sama orang bodoh, itu namanya kebodohan. Syekh Abil Hasan As-Sindi, beliau pernah ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama, asyarif au alim? Mana yang lebih utama? Syarif, maksudnya syarif adalah para keturunan Rasulullah, atau alim, para pewaris Rasulullah, orang yang berilmu. Syarif di sini nggak disebut syarif alim, nggak disebut juga syarif bodoh. Nah, pertanyaan di sini ada nggak Habib bodoh, syarif bodoh? Nggak ada kan? Gua nggak percaya ada Habib yang bodoh. Lu yang ngaku-ngaku Habib, tapi lu ngomong Habib bodoh. Mana ada Habib yang bodoh? Kalau Sayyid ada 1-2 orang. Kalau udah level Habib, nggak mungkin ada yang bodoh. Dan gua kalau ada Habib yang bodoh, Habib yang bangsat, misalnya ngaku-ngaku Habib kayak lu, gua kagak ikut. Lebih bagus gua yang baru belajar ngaji tapi berilmu daripada yang goblok kayak lu, Har.
Sekarang kita menjadi mahfum jika Sang Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar propaganda dan indoktrinasi umat sebagai pembodohan besar. Lah ternyata dia sendiri berarti juga telah meyakini doktrin itu, bahwa cukup dengan modal nasab dzurriyyah Nabi. Itu pun kalau memang benar, jauh lebih mulia dari orang yang berilmu atau alim ulama. Kan selalu dia berkata, di sini mengalir darah Rasulullah, di sini mengalir darah suci Rasulullah. Jadi ya nggak harus berilmu tinggi dong. Sebab bodoh sekalipun, jika dia memang Habib, yakni bernasab kepada Nabi, tetap lebih mulia dari ulama. Tapi perbandingan yang selama ini dia tahu adalah 7 ulama. Dan kini dia baru tahu ternyata 70 ulama, bukan 7. Ngapain lagi repot-repot menambah ilmu? Itu kalau kita melihat dari cara pandang Bahar Smith. Pas banget seperti yang dikatakan oleh Teguh Iqbal Johad atau TIJ, yang dalam live kanal YouTube-nya mengungkapkan bahwa mereka inilah kelompok Wiro Sableng 212. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Pas, cocok. Kalau gurunya saja baca kitabnya belepotan, terlalu banyak untuk diuraikan. Cukup dalam redaksi ini saja dia banyak nabrak-nabrak kaidah tasrif dan maknanya. Bagaimana dengan muridnya? Murid yang berguru atau merengkuh ilmu dari seorang Habib yang bodoh, bukan Habib yang alim. Kita ambil satu contoh saja. Ketika Bahar Smith membaca Asy-Syarif au Al-Alim, dia baca Asy-Syarif au Alim. Di waktu yang lain bahkan dia pernah membaca Syarif au Alim, bukan Asy-Syarif au Al-Alim. Kalau gurunya saja sudah begini, bagaimana dengan murid kesayangannya, Gilang Al-Ghifari? Tentu saja dia akan semakin ngawur dalam menerjemahkan redaksi yang seperti diajarkan oleh Bahar Smith sebagai gurunya. Wajar kalau dia lebih ngaco dan lebih ngawur, jauh ngawur dan tidak jauh dari esensi atau arti yang dimaksudkan dalam ayat atau kitab yang dia baca. Redaksi kalimat dalam kitab ini sebenarnya membicarakan soal perbandingan keutamaan antara syarif atau dzurriyyah Nabi dengan ulama, yang dia pahami dan sebarkan dengan semangat. Redaksi kalimat membicarakan soal perbandingan keutamaan antara syarif atau dzurriyyah Nabi dengan ulama, yang dia pahami dan sebarkan dengan semangat menggelora dalam ceramahnya. Belajar kepada satu Habib meskipun bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar kepada 70 kiai. Berarti kalau kita ngaji sama 10 Habib bodoh sebanding dengan 700 kiai. Atau kalau kita ngaji dengan 100 Habib bodoh, itu sama saja dengan 70.000 kiai. Wah, luar biasa. Pembodohan yang super pembodohan atau penyesatan yang luar biasa. Apa jadinya jika doktrin seperti ini merasuki umat muslim di negeri ini? Mungkin lebih jahiliyah dibanding dengan zaman jahiliyah sebelum Allah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul di tanah Arab sana. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sekelas ulama-ulama besar aja itu sering sabkul lisan. Nah mungkin husnudonnya kita orang, si Gilang ini yang ngomong antara dua. Kalau nggak salah dengar dari penjelasan Ana, atau mungkin salah dalam berkata. Ini gondrong dan pirang waktu Holsi Abu Bakar bin Salim di Cidodol 10 tahun lalu. Yang kasih warna beliau, bukan kayak anak-anak, mohon maaf, yang warnain sendiri di salon. Anjay. Dan yang warnain emang beliau. Ini gila, sini gitu. Jadi ternyata kuncinya setelah kita pelajarin, birrul walidain, khidmat sama guru, yang bikin kita sukses dunia akhirat. Kemuliaan nasab ya
dengan kemuliaan ilmu. Ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple. Keliru ini. Syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Beliau setelah dikasih pertanyaan seperti itu, beliau menundukkan kepala. Farafa'a, beliau angkat. Waqala, dan beliau berkata, syarifun jahilun, habib bodoh yang lebih utama. Ada nggak 70 alim di sini? Nggak ada kan? Riwayah syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Kita datang ke misalnya ke sebuah majelis ilmu. Kita mau nyari nasab orang atau mau nyari ilmu di sana? Ini secara logis saja. Kita jauh-jauh misalnya. Saya dari Aceh datang ke Pulau Jawa. Sampai di sana di majelis ilmu. Di satu bilik itu, di suatu tempat itu ada kiai atau santri yang berilmu, ngajarin ilmu. Di tempat satu lagi ada majelis halu, orang bego, orang goblok, tapi punya nasab. Kalian kira-kira mau belajar sama orang goblok ini atau sama yang punya ilmu? Walaupun dia nggak punya nasab mulia. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman ibn Mustafa Al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustadz. Ini ustadz gila. Ilmunya ada atau hilang? Tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah daging. Jangan, dia kena mental itu. Kena mental melalui sosial media. Pujian yang selama ini kita dulang akibat kekonyolan, kebohongan yang pada ujungnya ketahuan, itu menyakitkan, saudara. Makanya saya katakan, kesaktian di zaman sekarang yang paling parah adalah nyinyiran netizen. Kalau kita nggak punya pagar tubuh, kalau kita nggak memproteksi tubuh, pikiran, dan juga hati, hancur kita. Berapa banyak selebgram yang ada di luar negeri, YouTuber yang ada di luar negeri sampai bunuh diri karena nggak sanggup dengan sengatan-sengatan lambe, jempol netizen. Tapi tidak disebut Syarif bodoh. Tidak disebut Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Enggak, disebutnya nggak seperti itu. Disebutnya Syarif satu Habib, bukan bodoh. Kalau jawaban yang pertama baru Habib bodoh lebih utama daripada orang alim, satu orang alim. Kalau jawaban yang kedua Syarifun wahidun, ya, satu orang syarif, satu orang sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Saya lagi berburu babi di hutan. Saya bawa tombak. Kalau ada babi yang lewat, terus di belakangnya ada si Bahar, saya abaikan babinya dulu. Kalau kalian tanya ke saya, nih, ada ular masuk ke rumah saya misalnya, ada ular nih, masuk ke rumah saya. Terus ada si Bahar. Saya tadi mau buru ularnya. Giliran ada si Bahar dulu yang saya buru. Bukan saya muliakan, saya buru. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib lasore, hizib Bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Dan juga airnya pembangunan untuk pondok pesantren. Kurang kompak. Siap bantu Habib Bahar? Siap bantu Habib Bahar? Siap bela Habib Bahar? Takbir. Belajar, makanya budak kayak gitu, belajar sama orang halu, bukan sama orang berilmu.
Kita cari pelajaran ya dari pendidikannya sama orang yang berilmu. Yang nggak punya ilmu apa yang mau kita pelajari? Makanya kalau ngikut orang, bukan ngikut ilmu, efeknya adalah terjadi pentololan, penggoblokan besar-besaran. Kalau kita belajar sama orang bego, kita ditipu gimana? Dia pura-pura bisa, padahal dia nggak bisa, cuman sok-sokan aja. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Dalam ajaran Islam sudah jelas dan gamblang bahwa bukanlah nasab yang menentukan kemuliaan seseorang jika parameternya dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Dan bantahan inilah yang paling tepat dan paling telak, karena inilah perbedaan mendasar antara doktrin yang dipropagandakan oleh para habaib Bani Alawi yang justru sangat bertentangan dengan keterangan dalam Al-Quran. Kemuliaan dalam parameter mereka soal nasab, khususnya zuriyah Nabi, adalah zatiun, zat, fisik, materi, duniawi, sehingga terkesan merendahkan ilmu atau alim ulama, karena menurut mereka ilmu adalah sifat atau non materi atau batiniah spiritual, dan itu sewaktu-waktu bisa hilang. Itulah yang menjadikan mereka meyakini bahwa zat itu lebih baik dari sifat karena tidak bisa berubah. Sehingga karena dalam zat itu mengalir darah Rasulullah, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tetap lebih mulia dari orang biasa meskipun dia alim atau ulama. Padahal Allah jelas-jelas dalam banyak ayat maupun hadis-hadis Nabi yang memandang sifat, akhlak, adab, perilaku, budi pekerti sebagai parameter kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana dalam ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan adalah sifat, perilaku, batiniah, akhlak, bukan tampilan, bukan wajah, bukan warna kulit, bukan suku, bukan bangsa, bukan usia, bukan harta, dan bukan pula nasab, yang di akhirat kelak tidak bisa menolong sedikit pun bagi setiap manusia. Sementara untuk bisa bertakwa dibutuhkanlah alat untuk mencapainya, yakni ilmu. Maka di situ ada ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan tentu saja semua itu kita tanpa menafikan atau meniadakan bahwa orang-orang yang mempunyai garis keturunan atau nasab yang bersambung kepada Rasulullah tetaplah mempunyai keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun bukan berarti kita harus mengkultuskannya sampai mengalahkan dari kemuliaan alim ulama. Dan mayoritas ulama telah sepakat bahwa orang yang mempunyai garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah adalah paling mulianya nasab atau keturunan, dan wajib bagi kita untuk menghormati dan mencintai mereka. Sebatas itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Gua kalau Habib bodoh, gua nggak percaya ada Habib yang bodoh. Lu yang ngaku-ngaku Habib, tapi lu ngomong Habib bodoh. Mana ada Habib yang bodoh? Kalau Sayyid ada 1-2 orang, ya. Kalau udah level Habib, nggak mungkin ada yang bodoh. Dan gua kalau ada Habib yang bodoh, Habib yang bangsat, misalnya ngaku-ngaku Habib kayak lu, gua kagak ikut. Lebih bagus gua yang baru belajar ngaji tapi berilmu daripada yang goblok kayak lu, Har. Ya. Dibodoh lagi. Siapa yang lebih mulia? Syarif bodoh, Sayyid bodoh, Habib bodoh, atau orang alim yang mengamalkan? Nah terus kalau keduanya ini berkumpul, bertemu, mana yang harus lebih berhak kita dahulukan untuk memuliakannya, untuk mengutamakannya? Yang berilmu lah.
Masa yang nggak punya ilmu kita jadikan guru? Har. Kita mau berguru, kita mau belajar nih. Yang satu Habibnya goblok, yang satu Sayyidnya goblok. Kita mau belajar ilmu. Apa yang kita mau pelajari dari orang bodoh? Apa yang mau kita utamakan dari orang goblok? Nasab. Punya nasab tapi nggak bisa baca kitab misalnya. Kita mau belajar apa? Mau belajar pakai lipstick, tutorial pakai skincare, tutorial naik motor gede, tutorial nyari sumbangan, jual jigong. Logika aja, men. Agama kita itu sangat logis. Pertanyaan dijawab sama beliau, jawaban yang luar biasa, jawabannya tawassul, jawabannya tawazzun, jawabannya insaf, jawabannya... Udahlah, Har. Ujung-ujung tetap kau yang paling benar. Ujung-ujung saya nggak salah. Ujung-ujung omongan saya udah bener. Ngeles. Mana Bung Lubis tadi? Maulana Lubis komen apa tadi? Waduh, udah jauh banget. Mana? Ini kalian nih, misalnya nih, ada seorang kiai, ya, misalnya di kalangan kalian ada kiai yang pinter, ada ilmunya, ketemu sama Habib, namanya si Jindan Al-Habsyi, yang belajar sama dukun, sama Kong Halu, yang mandi bareng perempuan di kolam renang pakai cangcut itu. Lebih mulia mana? Kau muliakan si Jindan, atau kau muliakan kiai yang punya ilmu, atau santri? Nggak usah kiai lah, santri yang masih belajar ngaji, paham ilmu agama, tahu cara menutup aurat, tahu akhlak. Lebih kalian utamakan mana? Si Jindan kalian langsung cium tangannya. Ya, saya lagi berburu babi di hutan, saya bawa tombak. Kalau ada babi yang lewat, terus di belakangnya ada si Bahar, saya abaikan babinya dulu. Kalau kalian tanya ke saya, nih, ada ular masuk ke rumah saya, misalnya ada ular nih masuk ke rumah saya, terus ada si Bahar. Saya tadi mau buru ularnya, giliran ada si Bahar dulu yang saya buru. Bukan saya muliakan, saya buru. Kita yang berilmu, kita datang ke misalnya ke sebuah majelis ilmu. Kita mau nyari nasab orang atau mau nyari ilmu di sana? Ini secara logis saja. Kita jauh-jauh misalnya, saya dari Aceh datang ke Pulau Jawa. Sampai di sana di majelis ilmu, di satu bilik itu, di suatu tempat itu ada kiai atau santri yang berilmu, ngajarin ilmu. Di tempat satu lagi ada majelis halu, orang bego, orang goblok, tapi punya nasab. Kalian kira-kira mau belajar sama orang goblok ini atau sama yang punya ilmu, walaupun dia nggak punya nasab mulia? Makanya budak-budak ini adalah orang-orang bego. Belajar ilmu sama orang bodoh yang punya nasab. Bukan sama orang yang punya ilmu tapi nggak punya nasab. Kita menuntut ilmu, nyari nasab apa nyari ilmu? Udahlah, kalau kalian nganterin anak sekolah nih, di kelas yang satu yang ngajarinnya orang bego, tapi dari keturunan mulia. Yang satu lagi ngajarinnya orang bukan dari nasab mulia, tapi pinter, punya keahlian, punya ilmu, punya skill, alim. Terus hanya karena nasab kalian ngasih anak kalian ke yang nggak punya ilmu. Makanya bodoh jadi budak. Makanya bego jadi budak. Makanya kerjanya cium tangan, sepong jempol, jalan merangkak. Karena nggak diajarin ilmu. Ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bukan menuntut nasab orang. Bukan menuntun nasab orang. Coba. Ya. Nanti kita di yaumil qiyamah, bukan nasab yang ditanyakan, tapi amalan.
pertanggungjawaban amalan, bukan pertanggungjawaban nasab. Hari ini kamu anak rampok, hari ini kamu anak bangsat, hari ini kamu anak orang yang bejat. Tapi hari ini, walaupun kamu punya keturunan yang bangsat, yang bejat, kamu menuntut ilmu agama, kamu mengamalkan perintah agama, ya, kamu tinggalkan semua larangan, tentu nama baikmu hari ini akan mengharumkan nama baik leluhurmu walaupun bangsat. Begitu juga sebaliknya, hari ini kamu bernasab mulia, leluhurmu dulu pejuang, orang yang mulia, tapi hari ini kamu bangsat. Kamu justru merusak, menghancurkan nama baik leluhurmu. Ini belajar, makanya budak kayak gitu, belajar sama orang halu, bukan sama orang berilmu. Kita cari pelajaran ya dari pendidikannya sama orang yang berilmu. Yang nggak punya ilmu apa yang mau kita pelajari? Jangankan ilmu agama, ilmu bikin rumah saja, kalau kita nyari, ini keturunan siapa? Dia keturunan tukang, tapi bodoh. Yang satu lagi, dia bukan keturunan tukang, tapi dia pinter bikin rumah. Kira-kira kalau kalian belajar sama keturunan tukang tapi bodoh, kalian bisa bikin rumah? Atau kalian belajar dari yang bukan keturunan tukang tapi pinter bikin rumah? Nyari keturunan belajar. Kalau saya enggak. Kalau mau berteman, kalau untuk memuliakan sekedar karena menghormati nasab dia, udahlah, oke lah. Tapi kalau untuk belajar sama orang bodoh, itu namanya kebodohan. Jangankan seperti itu, cari ilmu saja. Kita lihat yang mana orang-orang yang bisa mencetak generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi itu. Misalnya ada guru nih, yang satu gurunya harus selalu lebih pintar dari murid, yang satu lagi gurunya mencetak murid-murid yang lebih pintar dari dia. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bayangkan kalau guru kita bodoh, akhirnya jadi Wiro Sableng kita, 212. Ya, 212 memang seperti itu. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapatlah musuh. Itu Wiro Sableng, teman-teman. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Itulah paham 212. Kalian jangan aneh. Nah, itu idola gua tuh, Wiro Sableng. Pantes ya kan? Nggak maju-maju, gitu-gitu aja. Nanti ngarang cerita, emang guru bego. Contoh si Bahar nih. Si Bahar bahas ilmu kebal, praktekin ilmu kebal. Terus di depan budak-budaknya, wow, Masya Allah, ya Habibana, sakti bener nih. Ketahuan sama kita yang bukan cucu orang mulia. Kita bongkar itu. Kira-kira kalian mau ikutan halu atau kalian bisa menerima kebenaran berdasarkan ilmu? Kalau kita belajar sama orang bego, kita ditipu gimana? Dia pura-pura bisa, padahal dia nggak bisa, cuman sok-sokan aja. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Aduh, saya enggak. Ampun. Ya, perawi-perawi hadis, ulama-ulama besar yang dikenal sanad keilmuannya sampai sekarang, ada enggak yang diabaikan, lebih condong ke yang keturunan Rasulullah sendiri? Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain yang bukan zuriyah Nabi. Banyak nggak yang belajar ke sana? Terus kenapa si Bahar lebih condong kepada imam-imam yang bukan zuriyah Nabi? Seharusnya kan cari itu imam yang langsung zuriyah Nabi, lebih utama. Walaupun bodoh. Paham kalian? Paham maksud saya apa?
Jadi tujuannya nanti gini, tujuannya di NU ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, di Muhammadiyah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, di FPI kalangan cucu Nabi ada Bung Rizik. Gitu tujuannya. Ya, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nanti akan menjadi organisasi besar. Sekarang ada 2 organisasi besar. Nanti ada 3. Itu yang sudah dipersiapkan setelah reformasi. Ini cucu Nabi, habis itu ulama lagi, habis itu murah hati, sering ngundang bencana alam, kemudian pasang baliho, menggalang donasi. Udah cucu Nabi, alim, baik budi. Itu nanti framingannya. Kalau dulu ngehina-hina NU, kalau sekarang muji-muji NU, udah mulai nggak pede dengan organisasinya sendiri. Paham? Aduh, coba kalian lihat mereka rata-rata mencomot dalil-dalil dari keluarganya sendiri. Al-Habib Fulan bin Fulan dulu pernah mengatakan bahwa ada seorang Habib. Habib lagi. Beliau duduk yasinan, sekali duduk 90.000 kali. Beliau Al-Habib Fulan bin Fulan, beliau pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Itu lagi. Kenapa? Harus dari golongan mereka. Karena ilmu yang diterima dari sana. Kalau dari golongan lain, itu rasis. Agama itu mencari ilmu, kebenaran, bukan mencari darah. Paham nggak? Tapi kalau dari kalangan mereka melakukan kesalahan, dibela mati-matian. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dibela mati-matian. Ya. Makanya mereka menafikan keturunan Wali Songo. Pokoknya nggak ada. Itu sebuah framingan untuk cuci otak kita juga. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Itu dibandingkan. Supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli jigong mereka. Itu tujuannya. Multi level marketing. Yang banyak ngasih sumbangan dapat bintang 2. Yang dikit ngasih sumbangan tidak dapat pelayanan VVIP. Paham? Si Bahar nyindir lu, gua bukan lagi nyindir, nyinyir. Ya. Ya. Coba mau lihat gimana dia mau memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Playing victim. Lempar kepala anjing ke pondok sendiri, seolah-olah dilempar oleh PKI, seolah-olah dikriminalisasi, bikin rame, bikin gaduh, buat isu, biar orang simpati. Sama dengan permainan saya dulu waktu masa-masa jahiliyah, biar nembak ceweknya lancar, pura-pura ceweknya saya rampok. Teman saya yang rampok dulu, nanti saya jadi pahlawan. Teng, datang saya lawan semua, itu rampok kalah semua. Padahal teman saya udah saya set. Paham nggak? Paham. Paham ya? Paham. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling... Kalau ada kiai yang berilmu, yang alim, tolak.
karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, itu ulama pewaris Nabi, itu yang mengajarkan ilmu. Tapi kalau ada Habib, ya, ada Habib berilmu lagi, beneran zuriyah Nabi, berilmu lagi, ikut, tapi bukan untuk dibanding-bandingkan. Coba lihat kerja mereka, banding-bandingkan. Siapa yang lebih begini, siapa yang... Nggak perlu itu. Nah, ilmu itu bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk dipelajari. Oh, kita belajar tentang nahu di sini, belajar tentang yang lain lagi di sana. Belajar perkara syariat di sini, belajar perkara hakikat di sana, ya begitu. Orang dulu itu belajar itu nggak satu guru, banyak gurunya. Yang satu ahli kimia, di sekolah aja gitu kan, yang satu ahli kimia, guru kimia, belajar guru kimia. Enggak seperti di zaman dulu. Zaman dulu di kampung-kampung satu guru itu 10 mata pelajaran dia pegang. Matematik dia, bahasa Arab dia, ya, olahraga juga dia. Makanya kayak gitu kita, bukan pada ahlinya, campur-campur. Maka harus dipahami teman-teman, ya. Kita pertama belajar dari guru dasar kita itu, bukan kita membandingkan, oh dia dulu cuman bisa ngajarin saya abatasa. Sekarang saya udah kenal guru yang baru, yang jenggotnya tersambung dengan jembot. Kemudian saya harus membandingkan dengan guru saya yang dulu. Kalau saya nggak kenal dengan guru yang ngajarin saya abatasa, mungkin saya hari ini nggak kenal dengan guru ini. Paham ya? Paham. Aduh, hari gini masih bahas itu. Nah, kalian nih datang ke luar negeri mau belajar tentang bagaimana menciptakan senjata yang canggih misalnya. Ya udah cari Habib dulu. Oh nggak ada yang ngajarin itu Habib. Kalau nggak ada nggak jadi belajar gitu. Ini contoh ini, contoh. Fokus tes DNA, mana berani si Bahar tes DNA, mana mau dia tes DNA. Kalau memang dia sekali ingin membuktikan dia sebagai cucu tanpa ragu, dia akan tes duluan, nanti hasil tesnya ditunjukkan ke kita, ya nggak kawan? Nah, ganja sekilo berapa? Tanya aja sama polisi-polisi yang udah nangkap ganja di sini bang, datang aja ke Aceh. Nanti kita yang akan nemeni ya bang, nanyain harga ganja. Karena kan udah banyak itu yang ditangkap, kurir, segala macam itu banyak bang. Sini aja ya, kalau kita bukan petani ganja, kita petani kopi bang. Dan kopi saya nggak ditaruh ganja, karena harga ganja lebih mahal daripada harga kopi. Saya nggak bisa jual murah kalau saya pakaiin ganja bang. Lagipun saya nggak mungkin taruh yang begitu-begitu. Ya. Nah. Bahar live panik banget, lihat mukanya aja udah ketahuan, kena mental. Jadi seperti itu. Ayo teman-teman dan sahabatku semua, jangan mau kita dikibulin, jangan mau kita dibodohi. Aduh, ya. Jadi kita intinya begini, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Habib walaupun bodoh kayak si Bahar, kita harus berburu ke dia daripada ke kiai yang punya ilmu. Enggak begitu. Kalau saya cari ilmunya, mau dia dari keturunan apa, pentingnya ilmunya. Makanya orang ini ikut orang. Kalau kita bukan ikut orang, ikut ideologi. Kita ikut ajaran, bukan ikut orang. Kalau orangnya silap, kita juga silap. Ya, makanya jangan ikut orang. Nah, dalam berperang sekalipun kita disuruh ikut ideologi. Panglima tertinggi adalah ideologi. Kalau kita ikut orang, tiba-tiba komandan kita belot, terus kita belot juga. Di mana jiwa patriotisme kita? Jiwa korsa itu
diletakkan di tempat-tempat tertentu. Jiwa korsa itu ketika masih sejalan. Kalau udah nggak di jalan yang benar, tinggalkan jiwa korsamu. Ini teman-temanmu, kamu berjuang nih, kamu datang ke medan perang untuk membela tanah air, membela agama dan segala macam. Tentu kita sebagai patriotis menjunjung tinggi jiwa korsa. Tapi kawan-kawan kita udah berkhianat misalnya, kerjasama dengan musuh. Kalau kita ikut panglima, ikut komandan, ya udah kita juga jadi pengkhianat. Maka kalau dalam mengikuti kebenaran bukan seperti itu. Yang siapa saja yang mengajarkan kebenaran ikut. Kalau saya pribadi, musuh sekalipun yang dia katakan benar, nih, saya ikut kebenarannya, saya adopsi kebenarannya. Temen nih ngomongnya salah, ngawur, saya nggak akan membenarkan ini.